Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 395, kembali bekerja di Huang Yao. Anda. Sebelum kakak keenam sempat berkata apa-apa, Seng Xiao melangkah masuk ke ruang tamu rumah Seng seperti yang biasa dilakukannya. Dan dari pemandangan itu, Mu Qi mengerti bahkan saat dia melihat dari dalam mobil, mengapa Xiao Xiao bersikeras meninggalkan keluarga Seng. Dia mungkin memiliki keluhuran seorang putra mahkota di sini, tetapi setiap anggota keluarga Seng di sekitarnya tidak memiliki ketulusan. Mereka akan mengandalkannya, memanfaatkannya, mengejeknya, dan bahkan menipunya. Semua orang tahu bahwa Seng Xiao sangat kuat, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa putra mahkota Huang Yao juga merupakan manusia berdarah daging. Kakak, cepatlah. Aku akan membawamu mengenakan penyamaranmu. Kakak ketiga berkata dengan cepat. Sementara itu, anggota keluarga Seng lainnya berada di ruang tamu. Namun, Seng tua telah mencegah Gu Ziling datang untuk menambah misteri dan memberikan kejutan bagi Seng Xiao. Kakak ke-8, dan kupikir kau benar-benar pergi kali ini. Aku tidak menyangka kau hanya membuat drama untuk menyiksa kakek. Kakak ke-6, kukira kau akan belajar dari kesalahanmu setelah apa yang terjadi pada kakak ke-7. Lalu, mengapa mulutmu masih penuh kebencian? Seng Xiao bertanya balik. Lupakan saja. Bukankah kau mencampakkan Mu Qi meskipun kau bersikap seolah-olah kau sangat peduli padanya? Kurasa dia tidak sepenting menjadi putra mahkota. Kenapa harus sok baik? Kakak ke-6. Bagi Seng tua, hal yang paling dibencinya adalah mendengar nama Mu Qi. Kakak ke-8 telah kembali setelah sekian lama. Jika kau membuatnya pergi lagi, kau juga boleh pergi. Kesal, saudara ke-6 berbalik dan tidak mengatakan apapun. Seng Xiao sendiri juga tidak memberikan penjelasan. Tidak apa-apa. Kau akan segera melihat betapa hebatnya aku, kakak ke-6. Bukankah begitu? Berhentilah mencoba menyakiti perasaan keluargamu sendiri sekarang setelah kau kembali. Tidak akan ada lagi yang menyebut Ki ini atau Ki itu di rumah ini mulai sekarang. Ngomong-ngomong, kau belum bertemu dengan putri keluarga Gu, kan? Mari kita saling mengenal sekarang. Dan itulah puncak dari semua sandiwara ini, bukan? Seng Xiao bersandar di sofa tetapi tidak menolak. Tetap saja, dia mengangkat sebelah alisnya saat mendongak dan mendapati sosok yang dikenalnya berdiri di lantai atas. Dia tidak menyangka dia akan terlihat cantik dalam gaun tanpa lapisan yang dikenakan para pelayan, dan terlihat sangat berbeda. Dia akan meminta wanita itu memakaikannya khusus untuknya nanti. Faktanya, Gu Ziling juga ada di atas, dan telah mengamati Seng Xiao beberapa waktu. Dia mendapati bahwa lelaki itu benar-benar berbahaya dan tidak ada bedanya dengan monster yang bersenjata lengkap, dengan unsur ketidakpastian yang meluap darinya. Seperti yang dikatakan dalam legenda, dia benar-benar sombong. Dari tatapan matanya, orang bisa melihat betapa bertekad dan kejamnya dia. Tepat seperti yang dibayangkannya, laki-laki yang baik akan menonjol bahkan jika ia dibuang ke antara tumpukan laki-laki lain. Gu Ziling tersenyum. Dia merasa puas dengan pria itu. Tak lama kemudian seorang kepala pelayan datang ke atas untuk memanggilnya. Dia telah berdandan rapi untuk menyambut Seng Xiao. Sementara itu, Mu Qi mengamati Gu Ziling dari setiap sudut yang memungkinkan, dan tiba-tiba merasa dia agak familiar. Tak lama kemudian, Gu Ziling tiba di lantai bawah dan muncul di hadapan semua orang. Pak Tua Seng segera tersenyum pada Seng Xiao. Ini tamu penting keluarga kita. Temui dia. Seng Xiao menatap Gu Ziling. Dia cantik, tapi dia kurang memikat dibandingkan Kier di lantai atas. Karena dia orang yang sombong, Gu Ziling tentu saja tidak akan menemui Seng Xiao untuk menyambutnya. Di sampingnya, lelaki tua itu menatapnya sebelum menoleh ke Seng Xiao. Mengapa kamu hanya duduk di sana? Ini Ziling. Dengan kata lain, dia memberitahu Seng Xiao untuk mengambil inisiatif. Namun, Seng Xiao merasakan tatapan mata anak kecilnya dari atas dan tidak menanggapi lelaki tua itu. Kakek, tidakkah kau tahu bagaimana kakak ke-7 telah berbuat salah padaku sejak awal? Orang tua itu mengernyit. Lagi pula, Seng Xiao hanya mengisyaratkan bahwa dia tengah melakukan hal-hal cabul dan curang yang sama seperti yang telah dilakukan kakak ke-7. Pada malam sebelum aku bertunangan dengan Kier, kakak ke-7 mengirim temannya ke kamarku. Sungguh disayangkan hal yang sama terjadi lagi hari ini. Apakah semua orang di sini mengira aku kekurangan wanita? Omong kosong apa yang kau katakan? Mungkin ada kabar baik lainnya di keluarga. Mungkinkah kakek akan menikah lagi? Baiklah, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda. Paul Seng segera menoleh ke arah Gu Ziling dan mendapati Gu Ziling sedang berkata pada Seng Xiao, kau salah paham padaku, putra mahkota. Apakah kamu sudah melupakan mantanmu? Seng Xiao bertanya dengan tatapan tajam. Gu Ziling tidak mengantisipasi perilaku Seng Xiao yang akan mengekspos dirinya tanpa peringatan. Bagaimana dia bisa tampil begitu tenang dan berani? Akhirnya aku akan melakukannya. Tentu saja, kau bisa melupakan cinta dalam hidupmu, tapi aku tidak akan melakukannya.
Seng Xiao berbicara dengan tenang, dan ketika dia melihat ekspresi muram di wajah Gu Ziling, dia menambahkan, Nona Gu, kau tampak sedikit gugup. Apa, kau takut padaku? Tentu saja dia takut pada mulutnya itu. Kakak ke-8, bagaimana mungkin kau mempermalukan Nona Gu di depan semua orang? Paul Tseng segera menghentikan percakapan mereka. Aku selalu seperti ini. Apakah ini hari pertama kau mengenalku? Seng Xiao tampak berbahaya sekaligus tidak lucu. Tidakkah kau tahu, aku akan mengumumkan. Mengumumkan apa? Pria tua itu terdiam di tengah jalan. Ia ingin mengatakan bahwa ia akan mengumumkan pertunangan Seng Xiao dengan Gu Ziling besok. Namun, mengingat temperamen Seng Xiao yang biasa, ia pasti akan enggan dalam segala hal jika ia tahu sebelumnya. Karena itu, orang tua itu harus menyimpan bagian yang bagus untuk besok. Itu bisa ditunda. Sekarang setelah kamu pulang, kita akan memiliki semua kesempatan yang kita butuhkan, dan aku juga akan menganggap bahwa kamu telah memilih Huang Yao dan keluarga kita. Jangan sebut-sebutmu Kiki mulai sekarang, karena ada perbedaan antara statusmu dan statusnya. Maksudmu tidak ada perbedaan antara aku dan Nona Gu ini. Nona Gu adalah tamu kita. Jaga dia baik-baik dan jangan bersikap terlalu bermusuhan padanya. Dia seharusnya tidak takut dengan permusuhanku karena dia sangat sombong dan angkuh. Seng Xiao tersenyum penuh perhatian. Hal-hal menjadi menarik. Tiba-tiba aku bersemangat untuk hari esok. Kembalilah ke kamarmu untuk beristirahat, dan kembali bekerja di Huang Yao lusa. Kakak kedua, pergilah ke kamar kakak ke-8 nanti dan serahkan tugasmu. Tidak perlu. Seng Xiao berkata cepat. Simpan saja untuk lusa. Pada akhirnya, lelaki tua itu yakin bahwa Seng Xiao tidak akan pergi setelah dia kembali, karena itu dia tidak perlu terburu-buru. Dari penampilan pakaian sederhana saudara ke-8, dia tahu bahwa dia pasti menderita saat bersama keluarga Sen. Kembalilah ke Huang Yao dan jadilah putra mahkota lagi. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan, dan ikatan yang buruk itu seharusnya sudah diputus. Dan izinkan aku merayakan ulang tahunku besok. Baiklah, sekarang aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun padamu, kata Seng Xiao kepada lelaki tua itu sambil berdiri, karena dia mungkin tidak akan sempat melakukannya besok.